Halo Santuy Family, berjumpa lagi dengan aku Anton masih di channel Diet Santuy dan kali ini kita akan membahas soal cara diet dengan cepat. Nah mungkin banyak kamu yang bertanya ya, gimana sih kak caranya turun berat badan dengan cepat? Nah kalau kamu masih bertanya seperti itu, aku mau kamu lihat cerita berikut ini. Aku sering banget dengar orang tanya begini, Kak, gimana caranya nurunin berat badan dengan cepat? Atau mungkin, Kak, penurunanku cuma 1 kilogram sebulan, kok lambat banget ya? Ada juga statement seperti ini, aku diet harus turun 10 kilogram 2 bulan ini. Atau, aku udah turun 5 kilogram bulan ini, dari 95 ke 90. Semoga jadi 70 kilogram 4 bulan lagi. Ya, intinya banyak orang ingin progres dietnya cepat gitu ya, supaya berat badannya segera dalam tanda kutip normal. Capek gendut soalnya kalau orang bilang. Nah, di video ini aku mau kasih kamu satu sudut pandang, supaya kamu tidak terlalu menggenjot transformasimu, tidak terlalu in a rush atau buru-buru dalam menjalani diet. Begini, obesitas atau kegemukan tingkat berat sebenarnya juga digolongkan sebagai suatu penyakit. Kita tahu penyakit itu ada yang akut kalau orang bilang, dan ada juga yang kronis. Simpelnya, kalau akut, itu berarti penyakitnya terjadi secara tiba-tiba dan cepat begitu. Misalnya dalam hitungan hari hingga minggu. Contohnya deh, si Tono kena demam berdarah. Dari sehat-sehat aja, tiba-tiba Tono digigit nyamuk, jeng-jeng. Tono langsung demam tinggi, lemes, dan masuk rumah sakit. Tapi kalau sudah dirawat, kelar, ya beresnya cepat juga. Pemulihannya tidak memakan waktu lama. Habis kena demam berdarah, dirawat, bener, ya udah, habis itu nggak lama clear, sehat lagi. Berbeda dengan penyakit akut, penyakit kronis itu datangnya tidak muncul secara tiba-tiba, bisa dalam bulan atau bahkan tahunan, jadi pelan-pelan. Dan salah satu penyakit kronis itu adalah obesitas tadi. Contohnya si Lely deh ya. Nah, Lely ini waktu kecil dilihat dari foto, sepertinya ukuran badannya wajar-wajar aja. Dan perjalanannya ini dimulai ketika Lely usia SMP. Lely mulai dikasih uang jajan sama mamanya. Dari situ, Lely jadi doyan beli jajanan. Doyan beli minuman manis, dan mulai beli jajanan macam pentol goreng gitu ya di depan SMP-nya. Alhasil, Lely mulai surplus kalori, 50 kalori per hari. Dikit memang surplusnya ya, meskipun doyan makan. Karena waktu SMP ini, Lely suka aktif, main kesana-kesini pecicilan gitu. Pulang sekolah pun sukanya masih main juga. Lalu perjalanannya berlanjut, makin gede lagi, Lely masuk ke usia SMA. Nah, di sini Lely mulai kenal sama dunia Korea-Koreaan. Di situ Lely pulang sekolah. Sekarang waktunya habis buat nonton sitkom dan drama Korea. Jarang gerak, di sekolah duduk, di rumah rebahan nonton Korea lagi. Makin sedikit kalori keluarnya dari si Lely ini. Alhasil, selama masa SMA ini, kalau di rata-rata, sehari Lely surplus 75 kalori. Makin gede lagi usia Lely ya, sekarang Lely sudah kuliah. Lely masih tetap jajan, masih tetap suka Korea. Terus, biasanya kalau SMP dan SMA, Lely ke sekolah naik sepeda. Nah, sekarang, kuliah, Lely mulai naik mobil sendiri. Jadi udah nggak genjot lagi tuh, sekarang tinggal ngegas saja. Makin sedikit lagi kalori keluar dari si Lely. Apalagi selama kuliah ini, Lely mulai kenal sama yang namanya tugasnya numpuk. Mulai ngerasain ngerjain skripsi, mulai sering begadang. Lely juga mulai ngerasain putus cinta karena ditinggal pacar. Stresnya juga naik. Gak kerasa Lely makan lebih banyak dari biasanya karena jam bangunnya makin panjang gara-gara sering begadang dan gara-gara stres juga jadi suka emotional eating. Alhasil waktu kuliah, kalau di rata-rata, dalam sehari Lely surplus 100 kalori. Lulus kuliah 4 tahun, akhirnya Lely siap masuk ke dunia kerja. Suatu hari, Lely nimbang nih dan kaget. Kok ternyata berat banget dia? Memang perutnya udah buncit dan pipinya mulai tembem. Padahal dulu pas kecil, Lely masih biasa aja. Lely juga coba ngukur indeks massa tubuhnya atau BMI-nya gitu. Yang rumusnya berat badan dibagi dengan tinggi badan kuadrat. Lalu kaget Lely, ternyata dirinya masuk ke kadar obesitas. Waduh. Lalu, karena kaget, Lely pun mulai mencoba yang namanya diet. Share-lah dia segala macam metode diet yang ada. Entah minum teh daun jati Cina, minum perasan lemon tiap pagi, diet aneh-aneh, pakai krim pelangsing, dan berbagai macam metode yang diiklankan bisa menurunkan berat badan dengan cepat dan mudah, supaya Lely segera bisa kembali ke berat badan normal lagi. Dan cerita Lely pun berakhir sampai di sini ya. Lucu kan? Banyak orang seperti Lely ini,
Sebenarnya dia dalam posisi kegemukan ataupun obesitas itu karena surplus kalori berkepanjangan. Tapi maunya hilang dalam sekejap. Coba deh, SMP 3 tahun, berarti itu sekitar 1095 hari dilalui oleh Lely selama masa SMP. Per hari tadi diceritakan surplus 50 kalori. Berarti total 3 tahun Lely surplus 54.750 kalori. Tidak terasa surplus segitu. Lalu SMA 3 tahun lagi, sama sekitar 1095 hari. Per hari surplusnya jadi 75 kalori. Total 3 tahun surplus 82.125 kalori. Masuk ke kuliah 4 tahun sekitar 1460 hari. Per hari surplusnya jadi 100 kalori. Total berarti 4 tahun itu sudah surplus 146.000 kalori. Jadi total selama masa studi dari SMP sampai selesai kuliah, Lely sudah surplus 282.875 kalori. Pernah dengar nggak ada yang bilang kalau 1 kg lemak itu sekitar 7.700 kalori? Nah berarti 282.875 surplus kalori yang disimpan Lely selama 10 tahun, kalau dibagi 7.700, maka tersimpanlah sekitar 40 kg lemak di tubuh Lely. Hasil dari kelebihan kalori yang disimpan oleh tubuh Lely sebagai cadangan energi berupa lemak. Jadinya makanya Lely obesitas. Karena lemaknya di tubuh kebanyakan. Dan ini suatu akibat dari gaya hidup berkepanjangan. Lely tidak meraih 40 kg lemak tersebut dalam waktu semalam, tapi dalam waktu yang sangat panjang dan dari berbagai macam faktor. Ada karena jajanan, ada karena aktivitas fisiknya berkurang, ada karena makin dikit jalan kakinya, ada karena makin sering begadang, ada karena makin banyak stres di kehidupan, banyak deh faktornya. Oleh karena itulah obesitas ini bukan penyakit akut, tapi lebih tepat disebut penyakit kronis. Sebagian besar dari kamu pasti tidak jadi gemuk dalam waktu semalam, seminggu, ataupun sebulan. Ini adalah hasil kumulatif dari gaya hidupmu bertahun-tahun. Nah lucunya, orang mau nyelesain semua ini dalam waktu cepat. Kalau bisa sebulan 10 kg turunnya. Sebulan 2 kg mah nggak berasa, kecil, nggak mau. Maunya sebulan 10 kg. Seminggu turun sekilo, nggak mau, terlalu kecil. Maunya seminggu 5 kilo. Alhasil banyak orang over ekspektasi, jadi terlalu galau ketika diet. Ingat, makan KFC sehari nggak akan bikin kamu langsung obesitas. Makan salad terus dalam sehari juga nggak akan bikin kamu langsung kurus. Semua butuh waktu. Karena butuh waktu, tipsku jadinya, yang pertama, lakukanlah hal yang enjoyable yang bisa dinikmati untuk dilakukan. Kalau kamu melakukan yang nggak kamu enjoy, kan butuh waktu itu. Jadinya ya gampang menyerah. Yang kedua, fokuslah menyelesaikan penyebab kegemukannya, seperti jajan nggak diatur, gaya hidup nggak aktif, kurang tidur, kurang kontrol stres, bukan cari jalan pintas seperti Lely tadi. Yang ketiga, nggak usah punya ekspektasi lebay. 1 kg per bulan pun setahun itu 12 kg kok. Kalau Lely dapat 40 kg dalam waktu 10 tahun, misalnya Lely bisa konsisten 1 bulan turun 1 kg aja, itu Lely cuma perlu waktu kurang dari 4 tahun untuk menghilangkan keblabasan kalorinya selama 10 tahun tadi. Cepet kan kalau dilihat dari perbandingan ini, lebih cepat hilangnya daripada dapatnya. Jadi intinya, sabar ya, don't rush. Selesaikan masalahnya perlahan. Aku yakin kamu pasti bisa. Nah, setelah mendengar cerita tadi, harapanku kamu makin paham dan mindsetnya bisa berubah ya. Karena kamu jadi gemuk itu nggak dalam waktu semalam. Tentunya nggak bisa jadi langsing dalam waktu semalam juga. Butuh waktu, sabar. Oke? Sampai di sini dulu video kali ini. Kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya. Kalau kamu belum join dengan tim Diet Santuy, klik link di sini. Kalau belum subscribe, subscribe sekarang dan pencet bel notifikasinya. Serta jangan lupa tinggalkan like jika video ini berguna, tinggalkan komen di bawah kalau ada pertanyaan, dan tonton video-video Diet Santuy lainnya. See you di video selanjutnya.